Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat, bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dengan Yaya. Kali ini saya akan bedah soal UKOM bidan tentang mengukur status gizi balita berdasarkan grafik berat badan menurut panjang badan. Oke, ini ada soal kasus. Ya, kalau kita mengerjakan soal kasus UKOM, yang kita baca adalah instruksinya terlebih dahulu. Oke, instruksinya adalah apakah status gizi menurut berat badan per panjang badan anak pada kasus tersebut. Kemudian, nah ini yang ditanyakan adalah status gizi menurut berat badan per panjang badan. Oke, kemudian setelah kita baca instruksinya, kita lihat opsional jawabannya ya secara sekilas saja untuk merekam gambaran pilihan jawaban. Ya, tidak perlu dibaca, namun kita lihat ya cukup 1 atau 2, 3 detik. Ya, oke, kita sudah lihat option A, B, C, D, dan E. Kemudian kita baca kasusnya. Baca kasus sambil mencari kata kunci. Ketika menemukan kata kuncinya, kita rekam ke dalam otak kita ya supaya tidak memakan waktu. Seorang anak laki-laki umur 11 bulan diantar ibunya ke posyandu. Hasil anamnesis, anak susah makan sudah 2 hari. Hasil pemeriksaan, berat badan 8 kg, panjang badan 75 cm, lingkar kepala 48 cm. Hasil pengukuran Z-score berada pada garis -2 standar deviasi. Oke, kita sudah menemukan kata kunci ya, ini yang sudah di garis bawah. Nah, ini kita menemukan kata kunci utama. Ya, Z-score berada pada garis -2 standar deviasi karena yang ditanyakan adalah status gizi menurut berat badan per panjang badan. Nah, kita fokus ke berat badan dan panjang badan. Ya, umurnya adalah 11 bulan. Nah, terkadang kita tidak hafal berapa sih normalnya berat badan dan panjang badan umur 11 bulan. Nah, ini soalnya dipermudah dengan langsung langsung ada hasil Z-score. Ya, berada pada garis -2 standar deviasi ya, termasuk apakah ya Z-score garis -2 standar deviasi, apakah obesitas, gizi lebih, kemudian gizi baik, apakah gizi kurang ataukah gizi buruk. Oke, teman-teman bisa menjawab ya, saya beri waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ada jawabannya. Oke, kita lihat jawaban yang betul adalah yang termasuk Z-score berada pada garis -2 standar deviasi adalah C. Ya, betul sekali, gizi baik atau normal. Oke, mari kita bahas. Ya, ini ada gambar grafik. Ya, teman-teman pasti sering melihat gambar ini di mana di dalam buku KIA. Ya, warna biru untuk anak laki-laki, warna pink untuk anak perempuan. Ya, karena kasusnya adalah anak laki-laki, jadi kita menggunakan grafik berwarna biru. Oke, saya akan menjelaskan untuk mengingatkan saja dari mana sih hasil Z-score didapatkan. Nah, dari mana hasil Z-score didapatkan itu dari grafik ini. Ya, tadi usianya 11 bulan ya, jadi kita perhatikan anak laki-laki grafiknya warna biru, kemudian kita perhatikan nah ini ya, grafiknya warna biru untuk anak laki-laki. Nah, kemudian kita perhatikan umurnya 11 bulan berarti menggunakan 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian status gizi menurut apa gitu ya, atau berdasarkan grafik apa? Panjang badan menurut berat badan menurut panjang badannya, karena banyak grafik ya, ada
berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur, ada berdasarkan lila, ya ada berdasarkan lingkar kepala, jadi harus diperhatikan ya, harus dibaca melihat grafik status gizi apa gitu ya. Oke, karena tadi status gizi berat badan menurut panjang badan, ya kita menggunakan grafik ini, kemudian kita diketahui berat badannya ya, berat badannya ini pada samping ini adalah berat badan ya, yang vertikal samping ini berat badan, yang di bawah adalah panjang badan. Oke, tadi diketahui berat badannya 8 kilo. Oke, kita beri titik di sini 8 kilo, kemudian panjang badannya 75. Oke, kita beri titik 75 di sini ya. Sini saya sudah tarik garis, sudah saya siapkan. Nah, pas di garis merah. Oke, bertemu di sini. Titiknya ada berada garis merah. Nah, ini ya, berada di garis merah, pas berada di garis merah dengan angka -2. Oke, jadi hasil z-score-nya adalah -2 standar deviasi. Nah, di mana melihat keterangannya? Nah, nih di sini ada keterangannya. Ya, -2, kita lihat -2. Nah, ini -2 hasilnya adalah gizi baik ya, atau normal. Oke, karena kasusnya tadi hasilnya -2, berarti jawabannya adalah gizi baik atau normal. Oke, kemudian jika ya kalau tadi kasusnya -2, misalkan jika kasusnya adalah di bawah -3 standar deviasi, berarti kemungkinan ya kalau ini -3 ya, berarti hasil titiknya adalah di sini ya, kemungkinan di area di bawah -3 ya, atau misalkan berat badannya berapa, panjang badannya berapa, di sini ya ketemu titiknya di sini di bawah itu ya, di area sini di bawah ya, itu adalah hasilnya di bawah -3 standar deviasi. Ya, hasilnya apa? Gizi buruk. Status gizinya adalah gizi buruk. Ini ya. Tapi kalau pas -3 atau pada garis -3, misalkan titiknya di sini atau titiknya di sini, ya pas di garis -3 berarti hasilnya -3, yaitu ini. Ya, -3 kita lihat gizi kurang gitu. Ya. Nah, kalau misalkan jadi hasilnya itu tidak selalu ada tepat pada garis grafik ini. Bisa jadi di antara -2 sampai -3. Misalkan garisnya ada di, saya ganti warna, garisnya ada di sini. Nah, garisnya ada di sini titiknya. Ya, misalkan titiknya di sini. Nah, oke, kurang kelihatan ya. Misalkan titiknya di sini. Nah, itu antara -2 sampai -3. Kita lihat antara -2 sampai kurang dari antara -2 sampai -3. Jadi kurang dari -2. Kurang dari -2. Nah, ini kurang dari -2 SD. Ya, kurang dari -2 SD hasilnya gizi kurang. Ya. Oke, kemudian misalkan ada di garis 0. Ya, ada di garis 0. Di sini misalkan di garis 0, hasilnya 0 nih. Di sini nggak ada hasilnya 0. Ya, itu masuk ke dalam mana? Antara apa nih? Antara 1 dan antara 1 sampai -1. Ya. Hasilnya antara 1 sampai -1. Di mana nih ya? Kurang dari +1. Nah, ini kurang dari +1. Nah, sampai dengan ini kalau ke atas sampai dengan +2 ya, jadi yang di atas ini plus, kalau di bawah nah berarti kurang dari
atau lebih dari, sebentar ini saya hapus dulu ya. Oke, kalau misalkan titiknya berada di 0 ya, titiknya berada di 0, manakah jawabannya? Ya, titiknya berada di 0 berarti kurang dari 2 ya, kurang dari 2. Nah, ini masih di atas plus 1. Di atas plus 1 berarti di atas sini ya, di atas bagian sini berarti bukan ya. Di mana nih? Ya, 0 ini 1, min 1 sampai dengan 1. Ya, ini masih tergolong gizi baik ya, karena ini min 2 ini min 2 ya, kemudian sampai dengan plus 1. Ini sampai dengan plus 1 ya, karena ini ya min 2 sampai dengan plus 1. Jadi hasilnya adalah gizi baik ya. Begitupun seterusnya ya. Jadi bisa di antara ini. Ya, antara, jadi tidak selalu tepat pada garis ini. Jadi bukan berarti misalkan titiknya saya ketemu di sini gitu ya. Titiknya saya ketemu di antara 2 sampai 3. Bukan kita geser jadi hasilnya 3 atau kita geser jadi hasilnya 2. Itu bukan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah jelas. Jadi jawaban yang betul adalah C ya, karena hasilnya tadi min 2 ya, pas min 2 itu adalah gizi baik atau gizi normal. Oke, kita lanjut. Ini ada bagan ya. Bagan ini dapatkan dari referensinya bagan buku bagan SDI DTK. Ya, jadi yang harus kita hafalkan ini ya, hasil pengukuran Z-score ini harus kita hafalkan. Ya, untuk berat badan per panjang badan. Ya, untuk yang gizi baik ya tadi kan hasilnya ini ya, min 2 SD, hasilnya gizi baik atau normal. Jadi sebetulnya kasus tadi sangat mudah karena sudah ditentukan atau sudah langsung ada hasilnya min 2. Jadi kalau kita sudah hafal, kita sudah paham, langsung ketemu jawabannya. Oh, gizi baik atau normal. Tapi kalau misalkan kurang dari min 2, berarti ini ya, gizi kurang. Ya, kalau misalkan hasilnya plus ya, di atas plus 1 atau plus 1 sampai dengan plus 2, hasilnya beresiko gizi lebih. Atau di atasnya lagi, garis yang di atas, atau bahkan lebih dari plus 3, itu adalah hasilnya obesitas ya. Jadi lebih dari plus 3 obesitas, lebih dari plus 3 hasilnya obesitas, plus 2 standar deviasi sampai dengan plus 3 gizi lebih, plus 1 sampai dengan plus 2 beresiko gizi lebih, min 2 sampai dengan plus 1 hasilnya gizi baik, min 3 sampai dengan kurang dari min 2 ya, di bawah atau yang garis di bawah itu adalah gizi kurang. Oke, cukup sekian pemaparan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pantun. Pagi-pagi belanja ke pasar. Cakep. Saking besarnya jadi kesasar. Cakep. Jika ingin kompeten dan pintar, tentulah harus rajin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.